Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Salsabil Putri dengan NIM 20040266073. Akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi Al-Quran digital. Seiring berkembangnya waktu, era digitalisasi merupakan bagian dari peradaban manusia. Pesatnya teknologi menjadikan umat manusia menerima dampak positif yang didapatkan. Salah satunya adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi sebagai pengetahuan maupun konsumtif. Tidak terkecuali umat Islam sendiri. Berhubungan dengan agama Islam, maka Al-Quran sebagai pedoman umat Islam tetap menjadi penting sebagai bagian dari informasi orsinil yang berasal dari Tuhan. Mushaf dulu berasal dari lampiran-lampiran kertas berubah wujud menjadi huruf-huruf digital dalam sebuah aplikasi. Semakin praktis ditemukan dan dibaca dalam segala situasi maupun kondisi. Namun permasalahan yang terjadi bukan karena tradisi dari mushaf aplikasi Al-Quran, karena pembahasan furu'iyah tersebut sudah dibahas dalam pembahasan fikih kontemporer, melainkan lebih kepada setting option dalam aplikasi tersebut yang menjadi kendala dikarenakan masih minimnya pengetahuan umat Islam yang ingin melek digital. Hal inilah yang menjadi latar belakang tersebut menjadi rumusan masalah dalam menghadirkan solusi alternatif semacam panduan atau modul dalam penggunaan aplikasi berbasis digital. Aplikasi Hijrah App yang diterbitkan oleh Yayasan Wasilah Dakwah Sunnah pertama kalinya dirilis pada tanggal 2 Desember 2017 dan diperbarui pada tanggal 10 November 2021 dengan kapasitas 30 MB dengan rating 4,9 bintang. Saat ini sebanyak lebih dari 100.000 orang telah mendownload aplikasi tanpa berbayar tersebut di Google Play Store. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur di aplikasi Hijrah App. Yang pertama fitur pencarian kata. Pada fitur ini, pengguna dapat mencari kata yang dibutuhkan hanya dengan mengetik surah yang ingin dibaca. Sebagai contoh, misalnya pembaca ingin mencari surah Al-Anfal dengan ayat yang ada kata Madinah. Yang kedua, ada fitur Quran per ayat. Pada laman ini, pengguna disajikan tampilan Al-Quran yang disusun berdasarkan tiap-tiap ayat. Di sini, pengguna dapat memperbesar ukuran fontnya. Yang ketiga, ada fitur Quran panduan huruf. Pada laman ini, pengguna disajikan banyak pilihan yang disusun. Pembaca bisa memilih panduan yang diinginkan. Pertama, makhorijul huruf. Jika pembaca mengklik bagian makhorijul huruf, maka akan muncul makros-makros yang terdapat pada halaman tersebut. Nah, yang keempat ada kuis muslim. Ketika pembaca ketik ikon kuis muslim ini, maka akan muncul kuis-kuis yang ada hafalan Al-Qur'annya, bahasa Arab, dan tauhid. Nah, yang kelima ada fitur aplikasi bahasa Arab plus. Bagian ini adalah sangat manfaat sekali untuk pembaca karena di bagian ini terdapat pembelajaran bahasa Arab yang mana mulai dari kamus Arabik offline, kamus online bahasa Arab dasar, dan video belajar bahasa Arab. Di bahasa Arab dasar juga pembaca bisa mencari topik yang ingin dipelajari. Nah, fitur terakhir ada fitur kajian kitab. Pada laman ini pembaca disajikan dengan kajian kitab. Pembaca bisa memilih kitab-kitab yang ingin dipelajari, seperti ada kitab tauhid, kitab Riyadhus Shalihin, dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh-contoh dari fitur pencarian kata. Misalnya di sini pembaca ingin mencari surat Al-Anfal yang ada artinya Madinah. Di sini ada di surat Al-Anfal satu ayat, di ayat yang ke-26. Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi, ketika diklik pada panduan huruf ada banyak fitur. Nah, jika pembaca memilih fitur makhorijul huruf, maka akan keluar bagian-bagian tajwid yang ada di tenggorokan.
Nah, ini contoh dari bahasa Arab plus. Nah, di sini juga ada panduan. Di sini ada bahasa Arab dasar seperti nahwu shorof, al-harfu, kalimah, perbedaan isim dan fiil, ciri-ciri fiil, sedikit catatan tentang perbedaan isim dan fiil, idhofah, jumlah mufidah, syibhul jumlah, isim mufrad dan musanna dan isim jamak. Nah, kelebihan dan kekurangan aplikasi Hijrah App. Yang pertama, aplikasi ini bisa di-download gratis melalui Google Play Store. Yang kedua, setiap ayat yang ada di dalamnya bisa di-copy paste. Yang ketiga, di setiap surah sudah terdapat nomor surat dan jumlah ayatnya. Yang keempat, fiturnya banyak. Kekurangannya, yang pertama, setiap halaman tidak menggunakan ayat pojok. Yang kedua, kajian kitab yang tersedia tidak bisa dirias secara offline. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.